Tapi tidak menutup kemungkinan buat kita juga yang dari nol bisa kita buat sebuah vendor konveksi ya, khusus vendor konveksi. Jadi bikin produksi dari motong sampai finishing bisa ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kita akan membahas seputaran dunia konveksi ya. Melanjutkan video yang kemarin membahas tentang bagaimana cara kita memulai bisnis konveksi. Untuk video kali ini kita akan membahas di poin yang kedua. Poin yang pertamanya udah kita bahas, yang belum nonton bisa cek di video ini ya. Oke, nomor 2. Jadi vendor konveksi ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi vendor konveksi? Poin apa aja? Yang pertama, kita mesti punya knowledge atau ilmu tentang dunia konveksi atau garment ya. Kita nyari ilmu ini bisa didapat dari, pertama, referensinya tuh bisa dari teman, tentunya yang buka konveksi ya, bisa juga tetangga juga kalau emang dia buka konveksi. Intinya semua circle ini kita harus berada di circle usaha konveksi ya, Oke, ini untuk ilmu yang biasanya didapatkan, cara mendapatkan ilmunya. Terus yang kedua, kita juga dapatnya dari internet juga ya, bisa dari internet, dari YouTube juga bisa. Nah, jadi teman-teman gak salah kalau mampir di channel saya ini, karena saya akan fokus terus membahas tentang seputar usaha, terutama di bidang konveksi ya. Jadi jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ini dari YouTube juga bisa. Terus ini yang paling utama ya, untuk yang poin ketiga, emang kita harus terjun langsung di konveksi. Minimal kita bantu teman kalau yang emang buka konveksi ya. Terjun langsung di konveksi. Terus ini biar lebih cepat kita mengetahuinya. Memang biasanya kalau yang jadi vendor konveksi rata-rata itu mantan pegawai rata-rata. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kita juga yang dari nol bisa kita buat sebuah vendor konveksi ya, khusus vendor konveksi. Jadi bikin produksi dari motong sampai finishing bisa ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ya buat kita yang masih nol ilmunya ya. Asal kita mau terus belajar ya. Terus ini untuk knowledge yang bisa didapatkan, salah satunya ini. Nah, dan banyak lagi cara yang lainnya ya. Sebenarnya ini ada cuman beberapa yang kita rumuskan saja di sini. Sebenarnya masih banyak cara-caranya ya. Terus yang kedua, poin yang kedua, selain ilmu, kita juga harus tahu kedepannya. Kalau ini udah didapat, kita baru punya spesialisasi ya. Nah, spesialisasinya tuh harus diperhitungkan, kita mau masuk ke mana gitu, ke produksi apa, mau produksi baju, tas, terus baju celana, kaos, banyak. Soalnya konveksi kan banyak jenisnya juga ya, banyak cabangnya ya. Karena ini bisa mempengaruhi juga budget modal kita ya, modal mempengaruhi budget. Karena tiap jenis produk yang akan kita buat, seperti misalkan konveksi tas tuh jarang, nggak ada malahan pakai mesin obras. Nah,
itu kan salah satunya. Terus misalkan kalau garment kayak bikin kaos, mesinnya apa aja? Kayak kaos tuh ada mesin obras, mesin rantai, mesin overdeck, jahit. Nah, jadi beda-beda. Jadi balik lagi spesialisasi kita tuh mesti main di mana gitu. Untuk pembahasan mesin mungkin saya akan bikin videonya juga ya, videonya. Spesialisasi, budgeting ya, budgeting untuk buka ya, budgeting untuk buka konveksi. Terus sama ini berkaitan sekali sama pegawai ya. Pegawai. Di sini kita mesti cari SDM-nya yang sesuai dengan spesialisasi kita ya. Jangan sampai ibaratnya gini. Ini produk garment, produk baju, produk pakaian lah, bukan baju. Produk pakaian. Jangan salah, antara tukang kemeja sama tukang kaos itu beda. Mereka beda, maksudnya beda tuh beda kebiasaan ya. Pasti yang biasa kaos rata-rata, tapi tidak semua ya, nggak bisa, mungkin kurang ini bikin kemeja gitu, kurang lancar bikin kemeja. Sebaliknya tukang kemeja bikin celana juga kurang, atau sebaliknya juga jaket seperti itu. Jadi masing-masing biasanya ada spesialisasinya. Syukur-syukur kalau kita punya penjahit bisa multifungsi ya. Itu memang agak sulit ya yang bisa semuanya ya. Ini juga yang mempengaruhi juga faktornya tuh, ntar juga si klien juga ya. Ini bisa mempengaruhi juga ya kliennya. Ini kita spesialisasi konveksi kaos, disuruh bikin celana kargo misalkan, ini pasti bakalan kesulitan. Nah seperti ini yang saya maksudkan spesialisasi di konveksinya tuh kita mau bikin apa. Kliennya minta jaket, sementara penjahitnya tuh bisanya cuman kaos. Nah seperti itu, ntar jadi ada perbedaan lah. Kita harus di sini harus bisa mecahin masalahnya gimana biar tetap si klien ini tetap masuk ordernya ke kita gitu. Oke, ini untuk masalah spesialisasi. Terus jenis konveksi sudah. Terus yang ketiga nih, tetap ini klien juga ya, dari klien atau konsumen ya. Kita mesti bisa baca tetap kayak di video yang pertama kemarin. Ini yang di poin kedua. Ini juga tetap sama, harus bisa membaca konsumen. Karena untuk apa? Karena biar keberlangsungan produksi kita tetap jalan. Jangan sampai kita dapat konsumen yang nggak benar bayarnya, intinya gitulah. Karena bisa berpengaruh juga ke produksi kita ya, ke produksi kita. Kalau emang tidak benar pembayarannya, gimana caranya ya? Ini balik lagi sebenarnya. Ini balik lagi ke video yang pertama tadi. Dan salah satunya sebelum ini juga kita mesti tetap harus bisa jadi salesnya ya. Pembayaran diusahakan kita selalu pantau ya, tapi sesuai dengan perjanjian. Kalau kita misalkan produksinya emang 2 minggu, masa produksi usahaan kita pekerjaannya beres dalam waktu 2 minggu. Perjanjiannya harus jelas, intinya gitu aja sih. Oke, untuk video pembahasan memulai usaha konveksi, salah satunya yang ini jadi vendor konveksi. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Bagi yang mau tanya silakan di kolom komentar saja Kak. Semuanya bisa tanya-tanya di kolom komentar. Buat yang baru mampir silakan di subscribe, mungkin ilmu ini bisa bermanfaat yang telah saya sharing ya. Oke, sehat selalu buat semuanya.